Jangan berhenti di sini saja, sebarkan link ini di grup WhatsApp, Telegram, Facebook, X, or Twitter, Instagram, Snack Video atau TikTok Anda, agar menjadi ladang pahala jariah yang berlipat ganda dan jangan lupa like, di-subscribe atau ditonton 3 menit lebih baik lagi. Terima kasih. والديكم وموالدينا وموالديكم مشايخنا مشايخكم كافة المسلمين أجمعين شهود ليلهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الحمد لله الذي تودع كل شيء عظمته وذل كل شيء بعزته تسلم كل شيء بقدرته وخدع كل شيء لملكه والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا شفيعنا ومولانا محمد شفيع الأمة وعلى آله وأصحابه من يومنا هذا إلى يوم القيامة اشرح لي صدري ويسر لي أمري وثبت لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الفتوح والمنوح والرشد وتوبة النفس وصلاح الجسد والروح اللهم افتح لنا فتوح العارفين بحكمتك وانصرنا رحمتك وذكرنا ما نسينا يا ذا الجلال والإكرام. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Ba'du hadirin karamun, para imam, para asidah, para guru, para hujat, segenap pengurus Masjid Al-Zawhari KM khusus Bapak Haji Dadang, mudah-mudahan beliau dalam perjalanan doakan mudah-mudahan sehat walafiat dari dunia akhirat Bapak masyhur dan para yang lainnya yang hadir pada kesempatan yang bahagia ini. Kita berdoa kepada Allah agar senantiasa Allah memberi kita dan mudahkan sekali dalam melaksanakan ibadah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan umur kita mampu manfaatkan untuk ibadah kepada Allah, dan akhirat kita bisa mengucapkan kalimat ikhlas dengan ucapan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, taufik, hidayah serta rentetan nikmat yang diberikan pada kita sekalian, baik nikmat panjang umur, iman wal Islam, sehat dan kesempatan, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut mampu menggerakkan langkah kita, menggerakkan tekad kita untuk hadir dalam satu majelis ilmi. Mudah-mudahan hadir bertemu dan berkumpulnya kita akan menjadikan salah satu sebab penyerahmat, maghfirah, barakah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat wa salam semoga tercurah kepada kecilan kita baginda besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Semoga kita termasuk umat yang selalu istiqamah jalankan syariat dan selalu mengharapkan syafaatul uzma yaumil kiamat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Malik rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa bi kulli fitrin amin. Wa kana sholati 18 ruknan an-niyatu wal qiyamu 'ala al-qadri wa takbiratul ihram wa qiraatul Fatihah ila akhir. Kita masih membahas tentang rukun daripada rukun salat. Rukun salat itu ada 18 perkara, banyak ya. Kita berbicara yang pertama adalah niat, kita sudah bahas. Kemudian kemarin baru kedua wal qiyamu ma'al qudrati, yaitu berdiri dengan kemampuan.
Jadi agama itu kata Nabi, yasir wala tu'assir, mudahkan jangan dipersulit. Kalau nggak bisa berdiri ya duduk, karena ini kewajiban. Sehingga dalam satu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, sholli qa'iman, sholatlah kamu dalam keadaan berdiri. Fa illam tastati fa qa'idan, kalau memang kamu nggak mampu dalam keadaan berdiri maka hendaknya duduk. Fa illam tastati fa ala jambi, maka kalau nggak bisa duduk juga maka miring lambung. Ya, miring seperti miringnya kiri gitu ya. Wa fi riwayatin ukhra, di dalam riwayat lain Imam Nasir mengatakan Rasulullah bersabda, fa illam tastati fa mustalqiyan, kalau kamu nggak bisa juga dalam keadaan duduk maka boleh dalam keadaan terlentang. Miring beda dengan terlentang ya. Anakan miring apa terlentang? Oh miring ya. Anakan miring ya betul. Bukan anakan terlentang gitu. Mau apa ya? Apa terlentang? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani siap diri kecuali dengan kemampuan. Ini saking wajibnya sholat. Maka sholat ini di dalam terangan kalau kita tinggalkan ini dosanya satu hukum itu 80 tahun di neraka. Masya Allah, luar biasa. Makanya pahalanya juga besar kalau kita sholat. Apalagi pergi haji nih, waduh enaknya sholat masih haram ya. Nikmat benar pahalanya. Jadi seperti kemarin katakan, rukun yang kedua adalah dia berdiri disertai dengan kemampuan. Jadi kalau tidak mampu, ya apa-apa kenapa. Bahkan kalau seandainya gerakan kita tidak mampu juga dengan kata-kata, boleh di qalbi, di dalam hati. Ya, arti dengan isyarat. Jadi kalau kita nggak bergerak dalam sakit, ketika takbir, isyaratkan kita takbir. Jadi seakan-akan kita bayangkan kita takbir. Walaupun kita merem, Allahu Akbar senyap. Bayang-bayang kita nggak bisa bergerak kita. Jadi juga ketika kita baca Quran yang lainnya, Fatihah dan sebagainya, dalam hati saja. Jadi Allah lebih tahu hati kita. Yang penting bagaimana melaksanakan kewajiban. Allah melihat hati seorang. Ini saking bahasanya ada rukhsah keringanan di dalam sana ibadah sholat. Sampai berpergian pun tetap melaksanakan ibadah sholat. Ada namanya sholat safar. Ini rukhsah namanya. Keringanan, saking wajibnya melaksanakan sholat. Tapi betapa orang Allah berikan keringanan tapi juga tidak tersentuh hatinya. Tidak sedikit orang-orang yang bisa mampu dalam kategori sehat walafiat, tapi Allah nggak berikan dia untuk melaksanakan ibadah sholat. Ini kalau dalam bahasa tauhidnya dalam hukuman fisis ya, hukuman hati. Sebab ada seorang murid bertanya, kam na'siyallahu ta'ala wa la yu'aqibuna. Dia bertanya ke gurunya, Tuhan guru, kita selalu bermaksiat, tapi kok Allah nggak pernah hukum kita? Seakan-akan mengatakan, orang nggak maksiat itu nggak dihukum, sedangkan orang yang ibadah dihukum. Jadi orang melihat hukuman itu hanya dalam bentuk fisik, sehingga mengatakan, dia berani mengatakan, karena si Allah Ta'ala wala yu'aqibuna. Berapa banyak kita meninggalkan melaksanakan maksiat tapi Allah nggak pernah hukum kita. Buktinya banyak orang-orang yang bukan kafir jelas, orang yang muslim tapi nggak ibadah sholat itu nggak pernah sakit, badannya gemuk lagi. Kalau makan malah 3 piring makannya, nambah, apalagi buli lomba bukannya itu sehat. Tapi nggak pernah sholat sehat, tapi orang yang sholat kadang sakit. Baru juga masuk rumah sakit sehat, mencret besok, mencret, seleo, macam-macam aja gitu ya. Maka gurunya menjawab dengan tenang, dengan bijak mengatakan, kami aqiballahu ta'ala wa anta la tadri. Berapa banyak Allah menghukum kamu, tapi hakikatnya kamu nggak pernah tahu kalau Allah menghukum. Kenapa? Karena gambarannya dia hukumnya ada fisik gitu kan. Alam tusalibuka fi munajati, ketika Allah jauhkan untuk bermunajah. Jadi hukum yang fisik itu
Allah jauhkan dia untuk ibadah. Itu hukuman yang paling berat. Bukan fisik, tapi fisik. Jadi baidu min Allah, lebih jauh dari Allah. Sehingga katakan alam tamuru alaikal ayyam duna salatul khamsi. Betapa hari-harimu begitu berlalu begitu saja tanpa mampu menjalankan sholat yang 5 waktu. Padahal sama, satu hari 24 jam. Jakarta sama, di Malaysia sama, ya, di Kalimantan sama. Tapi kamu bisa tinggalkan, lepas tuh, ya. Gak sempat, padahal sholat membutuhkan waktu paling lama 12 menit. Apa gue bilang mancing, 3 jam mancing. Hati-hati itu mancing. Iya. Orang mancing pas lagi mancing mati lagi, masya Allah. Ada orang mancing rokoknya jatuh, mati langsung. Oh iya rokoknya, ya sebelah kan mati. Hati-hati tuh dalam keadaan semacam itu. Karena kita nggak tahu umur kita ya, dalam keadaan intiqaluha minal jasad, dalam keadaan maksiat, maksiat Pak. Karena sebelum maksiat di dalam definisi al-maksiatu hiya tarkuta'an wa fi'lun nahi, lawan takwa. Yang dikatakan maksiat itu dalam definisi ada meninggalkan taatan, meninggalkan perintah, wa fi'lun nahi, dan melaksanakan larangan. Jadi lawan daripada takwa. Kalau takwa kan imtisal awamirillah wa jtinabun nawahi, menjalankan perintah Allah, menjauhkan larangan. Tapi kalau maksiat meninggalkan larangan, meninggalkan perintah dan melaksanakan larangan. Kalau melaksanakan larangan jelas mukhomar judi, tapi ketika sholat merupakan kewajiban bagi mereka sudah akil balik, dia tidak laksanakan, berarti meninggalkan perintah. Itu termasuk bagian maksiat. Jadi kalau ada satu keluarga kita, anak kita siapa saja, salah satu aja nggak sholat, itu dalam satu keluarga ada berbuat maksiat. Itu musibah yang paling besar apabila terjadi dalam keluarga kita. Jadi itu perbuatan maksiat. Cuman orang menganggapnya biasa saja. Jadi sekali lagi, karena sholat yang sangat urgent, penting dalam kehidupan, sampai Rasulullah menjelaskan kepada kita, kalau memang tidak mampu ya semampu kita lah. Dalam keadaan kondisi apapun tetap kita laksanakan sholat. Dalam keadaan masyghul, orang sibuk pun gitu. Nanti orang sibuk dikumpulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika disibukkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala tanya, bima tarakumul ibadah, apa sih yang menyebabkan kamu bisa meninggalkan ibadah? Mereka, kelompok mereka mengatakan, nahnu masghulun bi amwal wal amlak. Saya orang-orang sibuk cari harta dan jabatan. Jadi banyak orang yang merangkap jabatan, ya. Jadi RW juga, jadi ustaz juga, jabatan itu. Jadi bodoh semua, ya. Rangkap jabatan, sibuk. Tadi sibuk apa? Sambutan terus, sambut ada. Cari jabatan, harta. Maka Allah sindir. Sibuk mana? Kalau harta banyak mana dengan Nabi Sulaiman? Nabi Sulaiman orang kaya, raja, hartanya banyak, tapi dia tetap diibadah. Ada mengatakan saya miskin, boro-boro ibadah, nggak sempat cari duit. Apa kata Allah? Nabiku, nabi yang paling termiskin di dunia adalah Nabi Isa. Nabi Isa alaihissalam paling miskin, sampai nggak sempat kawin. Nggak kawin Nabi Isa, nggak aja, nggak sempat kawin. Umur 30 tahun, ada mengatakan 35 Allah angkat. Jadi masih muda Nabi Isa. Maka dakwanya kan di pesisir, jadi orang-orang Hawariyun itu sedikit kelompoknya. Mau apa lagi? Oh saya sakit nggak bisa sholat. Nabi Ayub kata Allah, nabiku aku berikan sakit 7 tahun 7 bulan tetap ada di ibadah. Jadi nggak ada alasan, mau ada alasan apa? Ya. Alasan nggak punya bini, mau ada alasan tuh. Nah ibadah nggak punya bini itu alasan. Ya begitu, jadi saking apa wajibnya. Maka itu diberikan satu kelonggaran dari Allah, kalau nggak bisa berdiri ya duduk. Sekarang yang ketiga adalah takbiratul ihram. Takbiratul ihram ini merupakan rukun yang ketiga. Sehingga dikatakan dalam satu hadis, karena Rasulullah SAW idza dakhala fi sholati rafa'a yadayhi madda
adalah Nabi kita Muhammad SAW. Jika beliau masih sholat, arti mau sholat, maka rafa'a yadayhi maddan, maka dia angkat kedua tangannya dalam keadaan terbuka. Maksudnya terbuka ini terbuka gini. Cuman ada beberapa hadis yang menunjukkan ada dengan sampai mankibain. Jadi terbukanya bisa dengan cara begini Pak, bisa dengan cara begini Pak. Yang penting terbuka, yang nggak boleh ngepel gitu. Kecuali sakit yang bisa buka. Jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar merdeka gitu kan. Nah, jadi mankibain terbuka sambil angkatnya di antara dua pundak. Pemahaman hadis ini menunjukkan kalau dia mengangkat tangan rukul-yadain dengan cara begini, mamtama. Ada yang kedua, pemahamannya sampai dengan uzunain, ujung daripada telinga. Jadi sampai sini. Tapi mazhab Imam Syafi'i membukanya tadi tidak begini, tapi dengan cara lurus, karena dalam posisinya tegak lurus begini. Jadi mengangkat, kalimat mengangkat kan mengangkat begini. Kalimat mengangkat sampai rukul yadain sampai dengan ujung daripada telinga. Jadi begini. Ada hadis ini bervariasi sehingga kita tidak bisa berselisih itu tidak benar. Jadi kalau ada yang begini ya memang ada hadisnya gitu kan. Ya. Jadi kalau begini memang ada hadisnya. Yang nggak boleh kalau ahli silat. Tapi ini nggak boleh nih. Muter-muter kasih tetangganya gitu. Jadi orang Allahu Akbar memang hadisnya menjepai, tapi madda ya kuliah dia madda membuka, yang mas muka ini telapaknya jangan begini mas muka. Cuman cara nariknya, karena posisi orang mau sholat kan lakukan begini. Maka ketika narik, ya Imam Syafi'i mengatakan karena posisi begini dia narik begini. Maaf, narik gini juga gitu. Tapi tetap terbuka ini. Tapi yang kedua pemahaman tadi dengan rukul yadain madda kemudian menkibai itu dengan cara pemahamannya diangkat, ini dilepas, ini gini. Jadi maksudnya di sini. Yang kedua bisa dengan di ujung telinga tadi. Jadi pemahaman ini dua-duanya menurut saya ini benar. Cuma kita mana yang mau pilih. Kalau mazhab Syafi'i ini rata-rata nariknya nggak begini, tapi begini. Kemudian yang kedua setelah ditarik kemudian waktu yumna ala yusra, kemudian menyimpan tangan kanan di pergelangan tangan kiri. Jadi kalau menyimpan ini berarti posisinya menyimpan ini maksudnya memegang begini. Cuman Imam Ghazali mengatakan boleh telunjuk kita ini lurus ke sini menguatkan. Tinggal posisinya ketika kita meletakkan kedua tangan kita di mana? Karena di sodri, pemahaman sodri secara bahasa sodri itu dada. Ya. Tapi mazhab Syafi'i mengatakan sodri ini berarti kan hati. Jadi maknanya apa? Tahta qalbi fawqa surah. Jadi di bawah dada, di bawah hati, di atas udel. Udel besar, besar ya. Sama ya. Cuma masih kecil namanya udel kan. Nah karena posisi begitu maka posisi di antara sini dengan sini tengah-tengah. Ya, semacam ini. Tapi kalau mengatakan bahwasanya waktu yunasrof fi sodri di dada, pemahaman dada semacam ini berarti pemahamannya di sini. Jadi kita nggak bisa ngomong kamu begini karena pemahamannya memang kalimat sodri itu. Ya itu maknanya dada. Tapi sodri itu bermakna qalbi, ya, artinya hati. Jadi di bawah hati, di atas pusar. Jadi, lalu bagaimana dengan begini? Dulu zaman Sina Ali memang ketika perang karena megang pedang. Jadi megang pedang ini posisinya begini Pak, megang pedang. Ya karena sholat khauf, sholat dalam keadaan takut itu tetap sholat. Tapi jaga-jaga megang pedang dari musuh lewat. Kita sekarang mau dengar zaman perang, jangan sampai ntar naruh tangannya begini, kasihan sebelah kiri. Enggak, tapi ini kasihan Pak. Kecuali sholat sendiri nggak apa-apa, nggak masalah. Kalau ada temen ini kan sudah begini kan, siapa berantem. Jadi gitu Pak, ini historicalnya gitu. Jadi kalau kita lihat sholat yang agak berbeda, ya itu jangan kita menjustice, oh ini nggak benar. Memang ada beberapa hadis yang khiyar, sama seperti kemarin kita bicara. Kalau kita bicara ruku saja, rukunya ada subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Itu hadis riwayat Imam Ahmad. Ya.
Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Kalau riwayat Imam Muslim subhana rabbiyal azim, enggak pakai wa bihamdi. Dua-duanya sama. Kalau diam aja gimana baca? Kalau diam aja gitu. Bisa dia Allahu Akbar gitu kan. Dia bukan sakit gigi, emang sengaja, malas gitu. Gimana tuh? Boleh nggak diam aja? Kalau sholatnya sah harus. Kalau nggak baca pun hukumnya sah, karena bacaan itu ada sunnah hayat. Sunnah hayat apabila tinggalkan tidak menghilangkan keabsahan, cuman tidak sempurna, nggak abdol. Karena rukunnya nanti adalah kita ruku sambil tumaknina, diam. Bacaannya ada sunnah. Ini serah hukum, tapi jangan ngambil gampangnya aja, nggak baca. Satu ustaz boleh ini, dua ada ustaz salahin gitu kan. Ini bicara hukum ya. Tapi kan kadang-kadang ada orang yang sholat pengen buru-buru kan gitu kan. Yang penting tumaknina. Apalagi kalau samper dia cepet kondangan, buru-buru tuh. Sholatnya cepet. Jadi takbiratul ihram. Adapun kalimatnya itu tidak boleh digunakan dengan yang lain. Karena ini baku. Kalimat Allahu Akbar artinya Allah sifatnya akbar, maha besar, tidak boleh ganti walaupun dengan sifat Allah yang lain. Allahu Akbar, Allah maha berkuasa, nggak bisa karena udah baku. Cuma kadang-kadang ada beberapa kesalahan orang ketika mengucapkan kalimat Allahu Akbar. Memang kalau di dalam kalimat semacam ini, dalam tahsir, dalam tajwid, itu kalimat dalam jalalah Allah Akbar itu kan cuma 2 harakat. Tapi kalau untuk memulai sholat nggak apa-apa panjangin 4 harakat, karena untuk memasukkan niat kita. Karena kemarin kita bicara ketika niat indal takbiratul ihram, kita masukkan niat. Kalau kita pakai talafut, usolli fardhu maghribi, misalnya setelah rakaat mustaqbil qibati adan ma'muman, itu kan namanya talafut di luar sholat. Tapi niat yang rukunnya itu ketika takbir kita masukkan Allah. Nah itu masuknya saya sholat maghrib berapa posisinya, tak tahu apa takyinnya 3 rakaat jadi makmum imam. Itu kan agak lama, jadi Allahnya boleh dipanjangkan ya, paling tidak 4 harakat ya, Allah 4 harakat boleh kan, supaya masukkan kita niat. Kecuali kita udah mampu terbiasa Allahu Akbar langsung bisa gitu, jadi nggak boleh ganti yang lain. Kemudian kalimat Allahu Akbar pun jangan alifnya dipanjangkan, sebab kalau alif dipanjangkan akan menggeser artinya. Karena alif panjangkan ini maknanya amja istifham, ini maknanya hal. Kalau hal artinya apakah. Jadi nanti bukan Allahu Akbar, Allah maha besar, tapi pertanyaan apakah Allah itu besar, beda lagi kan? Atau barnya ditambahkan panjang ya, kan ada, karena kebiasaan dari kecil. Oh kan soal itu ada tetangga kita, sedang kita tetangga bukan sini, tetangga di sana. Oh saking Allahu Akbar, udah bergeser gitu. Apakah Allah itu beduk besar? Allah, ada malaikat ketok lain kata itu Allah bakal beduk besar gitu. Nah itu maksudnya udah baku, tidak boleh dirubah dengan yang lain. Ya, jadi artinya di sini bahwasanya ketika kita bicara dengan perkara takbiratul ihram, maka itu sudah masuk kalimat miftah, artinya pembuka daripada sholat. Karena sholat menurut bahasa kan doa. As-sholatu fil lughah itu doa. As-sholatu fi syar'i musyara ataupun istilahan adalah af'alun wa aqwalun muttahatun bitakbir wa mukhtamatun bitaslim. Perbuatan perkataan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Jadi ketika takbiratul itu artinya kita haram melakukan hal-hal yang lain, maka sebenarnya takbiratul ihram. Begitu Pak ya. Berarti yang sudah ketiga, niat qiyamu alal qudrati
kemudian takbiratul ihram. Yang keempat adalah waqiratul Fatihah. Sebelum masuk mungkin ada yang bertanyakan seputar fikih. Kalau fikih kan luas Pak ya. Silakan. Apa yang tanya Pak? Silakan. Ya silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ukuran tumak ninah itu berdasarkan gerakan itu seperti apa, terus kalau bacaan itu seperti apa? Ya. Rasulullah SAW telah mencap orang-orang munafik ketika melakukan sholat ketahuan. Tilka sholatul munafik. Itulah sholat munafik. Sampai 3 kali kenapa? Dia seperti burung yang sedang mematuk. Jadi makanan taruhlah dia jagung gitu. Tak. Secara bahasa tomaknina itu tenang. Kalau tenang kita bacaan salasan, baca suruh salasan itu masih tenang. Misalnya gini. Kita baca subhana rabbiyal azim, misalnya kita pakai hadis Muslim ya, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhanallah, itu termasuk tumanina tadi. Ya. Walaupun nampaknya kan cepat tapi salasan marah. Atau kita pakai rukunnya Imam Ahmad, subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Kalau kita mau cepat-cepat nanti bahayanya. Takutnya ribet, subhanallah, subhanallah, sub nanti gitu. Lebih baik baca sekali tapi kita bacanya tertib ya. Daripada 3 kali, mendingan baca sekali subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, itu sudah tumanina. Jadi ketika tumanina Allahu Akbar, dia dalam keadaan tenang gitu, nggak langsung Allahu Akbar naik ke atas. Seperti kita lihat sholat tarawihnya, pernah kita lihat sholat tarawih cepet amat, kita nggak cuman teng kayak film kartun dong apa ya, film kartun kan gitu, kalau masuk tangan naik tangan gitu kan. Itu mana kita baca satu tapi tertib, baca tertil itu sudah tumanina. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi misalnya kita satu pun itu termasuk, jadi batasannya kita baca ya, tenang tadi. Jadi kalau kita baca sekali tapi tertib, daripada 3 kali nggak jelas cepat ya. Gambar gini, ini ada baju kita beli 200.000, beli dapat 3 promo, tapi dipakai 2 bulan jebol, mendingan yang 201 gitu kan. Tapi 5 tahun awet, 10 tahun nggak awet-awet, nggak dipakai-pakai awet. Jadi kita lebih baik kita baca sekali tapi tertib ya, walaupun sunahnya 3 kali Pak. Jadi batasannya bagaimana? Batasan kita baca 3 kali tertib tadi, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, itu udah termasuk. Begitu Pak ya? Ada yang lain? Iya. Silakan. Ini waktu kita berihram, tapi kita mau lepas gini ada yang diputar. Nah, Kalau itu bagaimana? Ya, itu ada pendapat dibolehkan. Karena mengambil dalil setiap melakukan perbuatan itu dengan tangan kanan. Jadi ketika tangan kanan dia mau masuk, jadi bahasanya kalau begini kan tangan kiri. Jadi sambil lalu saja. Jadi untuk memutuskan itu dimulai dengan tangan kanan. Di tangan kanan cuma muter doang, parkir, nah gitu. Ngacang-ngacang. Ya, enggak lagi doang. Tujuannya supaya ini begini, tapi jangan putar-putar terus. Enggak ada ulama bolehkan, karena sejak itu mengangkat tangan kanan Pak. Jadi boleh nggak? Boleh saja. Tapi itu pendapat minoritas, artinya nggak umum ya. Tapi dibolehkan. Kalau kita bicara minoritas, ada seorang ulama, paling nggak minoritas ada paling nggak 10%, ada 10 orang mengatakan gila. Nah, gila itu bolehkan. Kenapa? Sesuatu itu dimulai dengan tangan kanan. Jadi ketika naik tangan kanan ini kan kita bareng-bareng. Untuk meletakkan ini nggak mungkin bareng ini kan, nggak mungkin bareng. Tapi ketika begini, kemudian tangan kanannya duluan, cuman nggak langsung diem, dia puter gitu. Dibolehkan, boleh gitu. Cuma sekali aja puter, jadi puter apa begini Pak? Maaf ya. Terus gitu, udah gitu dong sekali. Tuh udah, tujuannya untuk supaya ini tapi terputar. Nah gitu. Itu masih gini doang, jangan sampai. Tapi kalau hukum boleh. Ya. Ya.
Adik, Ada lagi? Ada lagi? Iya. Ada. Nyuruh orang nanya nggak mau nanya deh. Nah, saya terakhir aja. Ya nggak dinanya nyuruh orang nanya tapi nggak mau nanya. Silakan ya. Pak Firman. Ada sebagian jemaah itu saya lihat dia dalam takbir itu apakah dia nggak pede sampai 3 kali Allah. Apa ada masyarakat sendiri atau gimana itu? Ya mungkin khusyuknya hilang, jadi ada syak itu ragu-ragu. Kemungkinan nih, saya juga kadang ragu-ragu, apalagi tanggal 2 ini ragu-ragu. Iya, kadang-kadang kita ragu-ragu apa? Aku udah masuk belum ya? Karena niat tuh kolbi, niat itu ada di hati. Ketika kita talafutnya benar, tapi kita masuk nggak tadi? Ya. Apalagi jadi imam kan ibaratnya supir, tanggung jawab besar. Apakah masuk nggak tuh ketika Allah saya udah masuk kan? Itu ada ta'arud ta'in situ. Kan ketika kita takbir ada hubul qalbi, su'udul akli. Antara hati dengan akalnya ada relevansinya. Hatinya masuk, akalnya kemana-mana, nggak akan masuk khusyuk. Kadang-kadang kunci 3 hari baru ketemu sholat. Iya, kunci kemarin perasaan taruh 3 hari baru taruh pas iya sholat. Maka kalau ada yang nyari kehilangan, sholat ya. Apalagi kalau bini hilang, sholat. Jadi pada dasarnya itu kan syak. Karena syak ini otomatis pasti godaan setan. Karena setan ketika adzan dia lari, azan selesai balik lagi. Ya, ketika takbir lari, ketika takbir selesai balik lagi. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Maka Nabi inna syaitana jasimun ala qalbi ibni Adam. Setan itu nongkrong, bahasa gampang nongkrong lah. Kalau jasimun kan artinya singosana, nanti repot ngartinya. Setan itu nongkrong di hati manusia. Fa idza saha wa ghafala, kalau dia lupa lalai waswasa, waswis artinya ragu-ragu. Ini 3, makanya pentingnya sholat berjamaah. Kalau sendiri ini 3 rakaat atau 2 rakaat ya, gitu kan pasti gitu. Faizal dzakara ta'ala, tapi kalau ingat kepada Allah, khonasa dia lari. Maka ketika dia ragu boleh, karena nyutahnya kan belum masuk takbiratul, diulang lagi gitu kan, ya diulang lagi ya, supaya masuk tadi. Tapi kalau sampai 10 kali kalau kebiasaan itu. Sampai 10 nggak masuk-masuk, ada apa gitu kan. Makanya suruh baca ista'id billah minasyaiton. Arti kita suruh minta dari Nabi, kita senantiasa berlindung ya, daripada godaan setan ketika kita melaksanakan ibadah sholat. Ya minimal dengan apa? Dengan doa. Doa itu kita bisa baca dengan surat Al-Ikhlas ya, surat An-Nas ya, surat An-Nas. Kita baca surat An-Nas minimal sekali. Tujuannya supaya setan tidak bisa menggoda kita. Itu tujuannya semacam itu. Atau di dalam surat Al-Mu'min ya, Al-Mu'min surat berapa sih? Al-Mu'min maksudnya ada ayat 99 Al-Mu'min. A'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika ayyahdurun. Itu salah satu bagian untuk menghindarkan daripada godaan syaitan supaya nggak syak. Makanya dalam teori fikih kita kalau sholat tuh nggak boleh buru-buru kan. Al-ajalatu minasyaiton, tergesa-gesa itu perbuatan setan. Walaupun kita sudah terlambat, ini bisa dari rumah nih, udah komat, nggak usah buru-buru lari gitu. Sebab ketika kita datang pasti ngos-ngosan, nggak akan masuk bisa. Maka dibiarin jangan kita biasa saja, kata Nabi udah nggak apa-apa. Kalau kamu nungguin sholat 2 rakaat ya kamu ikuti, jangan supaya apa? Tidak tergesa-gesa. Supaya apa? Kalau dalam keadaan tenang. Dalam keadaan tenang baru kita mulai sholat supaya timbulnya khusyuk. Jadi pada dasarnya kasus semacam itu biasanya karena memang
ketika takbir memasukkan niat itu enggak apa, dia ragu-ragu, mulai lagi. Jadi teorinya adalah dalam keadaan tenang dulu, baru kita masuk kepada sholat. Ada yang lain? Silakan. Ayo masih ada? Ya terakhir itu jam 7. Apa namanya apa? Katanya terakhir. Ada. Ya udah nanya. Ada tangan dudanya digerakin nggak? Dibuntung. Allah Akbar lah. Siapa? Dibuntung. Dia atau akbar biasa. Tetap isyarat. Tapi tangan dua ini tetap mangkat. Sampai di mana? Ya tangan dua jangan sampai sini nggak mungkin sampai. Dibuntung sini Ya. saja. Ada saya tinggal sekarang. Ada yang mengambil tangan kanannya. Gitu. Tetap. Boleh nggak nanti ke atahiyatnya rumahnya tangannya isyarat aja gitu kan. Maaf begini, nggak tahu, saya nggak nanya karena saya baru pindah. Ada tetangga itu kalau subuh ketahuan selalu dekat saya tuh. Jadi kalau salaman juga salaman dia pakai tangan kiri. Tadi sering dipakai apa kayak sarung, ternyata memang pas kemarin ketahuan kebuka ini nggak pakai dipotong, mungkin pas sakit apa ya dipotong. Ya, tapi tetap takbirnya nggak mungkin takbirnya ngikutin ini sampai sini enggak, kayak ngikutin tangan yang ini lah gitu, derajat semacam itu. Kalau dua ya begitu, tetap diangkat, raful yadain, artinya dua tangan. Tapi kalau tangan segini potong nggak mungkin sampai sini, cuman isyarat tadi mengangkat begitu, semacam itu. Ada lagi? Ya, satu lagi. Ya. Jadi banyak yang menerapkan di saat dia mengangkat tangan itu ada yang begini aja, ada yang begini. Batasannya mana tuh Ustaz? Tapi udah tadi udah diterangin. Ya. Jadi kalau mengambil hadis kaitannya idza dakhala fi sholati qala maddan, itu ngambilnya sampai sini. Jadi ketika Rasul membuka sholat, masuk sholat, dia mengangkat kedua tangannya sambil terbuka. Kemudian sampai mankibai ini artinya pundak. Jadi sholatnya ke Allahu Akbar sampai sini saja. Nah, pemahaman madda ini terbuka, saum terbuka artinya tidak begini. Terbuka. Cuman pemahaman terbuka ini kalau terbuka pasti terbuka begini, tapi Imam Syafi'i mengatakan terbuka ini tetap terbuka, tapi ngambilnya karena posisi berdiri siap begini, dia ngambilnya begini. Nah, ngambil gini sampai dengan sini. Kemudian ada hadis yang menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW ketika membuka sholatnya, beliau tadi dikatakan idza ittatas sholah al-yadai hatta takuna uzunain. Membuka sholatnya itu mengangkat kedua tangannya sehingga tangan itu sampai dengan setinggi kedua telinga. Wa fi riwayatin sampai dengan setinggi pangkal telinga. Jadi sampai sini. Jadi ngangkatnya itu sampai telinga sini. Jadi ada dua hadis yang menunjukkan mankibain artinya pundak sini ngangkatnya, ada yang di bawah telinga. Gitu. Oh, telinga ini tuh mencapai telinga. Jadi dua-duanya nggak salah gitu. Kalau di Pakistan kebanyakan mazhab dari itu dia tidak pakai raful yadain diri. Orang-orang Syiah kan nggak pakai kan? Allahu Akbar begini. Diam aja. Cicing wae gitu kan. Gimana gitu kan. Dianggap itu hadisnya nggak sahih gitu kan. Maka dia Allahu Akbar. Yang penting kalimat takbir tadi Allahu Akbar, diam saja. Jadi lagi dua-duanya benar. Ya. Yang penting dia membuka daripada tangannya nggak untuk tadi. Jadi kalau kita mengambil sudut pandang istinbat hukum, dua-duanya tidak salah. Supaya kita pemahaman kita nih kepada yang lain jangan menyalahkan, atau sebaliknya orang-orang menyalahkan gitu kan. Harusnya begini ini salah. Akhirnya repot kita, jadi berantem. Tapi kalau kita taat hadisnya, ya kita harus
tasamuh menghormati pendapat orang. Kalau saya begini ya silakan, pendapatan begini ya udah begini, silakan. Kalau pendapat saya begini gitu kan, nggak apa-apa. Jadi nggak ada persisian di antara umat kita, gitu. Karena pemahaman semacam itu. Jadi banyak seperti kita sami Allahu man hamidah rabbana lakal hamdu milkus samawati. Nanti ada surat sami Allahu man hamidah hamdan katsiran mubarakan fi. Wah beda nih, alirannya beda, sama juga. Cuma sebaiknya kalau yang nggak biasa jadi kencengin. Ya kan nggak biasa tuh, nggak biasa kita baca jangan kencengin, kadang-kadang kenceng. Undang orang polemik aja. Kan kalau biasa, saya pernah gitu, sebelah saya kenceng hamdan katsiran mubarakan fi. Saya diam aja, tapi kan hilang khusyuk biasa. Ya buyar gitu, karena nggak biasa. Tapi saya hukum sah, kenapa Nabi mengajarkan semacam itu? Sampai nanti ruku aja, ruku sampai Nabi mau meninggal itu turun surat Idza Jaa Nasr. Itu Nabi suruh rubah sama Allah dengan baca istighfar. Padahal kalau kita dalam teori fikih, ketika ruku sujud itu bacanya tasbih. Kalau tasbih kan subhanallah. Maka tadi ada subhanallah wa bihamdihi atau subhana rabbiyal a'la. Tapi ujungnya Nabi pakai istighfar. Padahal kan tasbih, kenapa? Nabi mau meninggal ketika itu Allah suruh kan. Fasabbih bismi rabbika wastaghfir. Maka ujungnya Nabi baca Allah maghfirli. Allah itu ada malah 3 hadis begitu. Jadi itu dibolehkan, boleh gitu. Karena Nabi mau berakhir masa jabatan menjadi Nabi, turun surat terakhir. Jadi surat An-Nasr itu surat terakhir yang lengkap Pak, yang paling lengkap itu. Kalau ayat terakhir kan di dalam surat Al-Maidah kan, ya itu Al-Maidah 1 ayat. Tapi kalau surat yang terakhir turun ada An-Nasr. Kenapa? Karena itu udah Fathul Mekah sudah diduluki. Inna fatahna laka fathan. Maka kan idza jaa nasrullahi wal fath. Jadi Mekah sudah ditaklukkan. Maka mengatakan Nabi baru bisa pergi haji. Jadi Nabi haji sekali Pak. Jadi hampir mau meninggal Nabi haji. Tapi waktu haji Nabi bawa 90.000 jamaah. Wah Masya Allah, paling besar. Umar bin Khattab aja umroh duluan dari tahun 9, Nabi tahun 10 mau berakhir kan. Artinya di sini menunjukkan bahwasanya ya, hal-hal semacam ini banyak supaya tidak ada perselisihan. Mau baca pakai istighfar boleh nggak? Boleh, silakan. Bisa-bisa baca istighfar besok mati lagi itu. boleh kan itu istimbat hukumnya. Kira-kira Nabi baca itu nggak lama surat itu sempurna, Nabi wafat kan gitu. Itu ada dalam kitab Riyadhus Shalihin ya. Jadi Nabi merubah, disuruh bukan Nabi tapi disuruh Allah suruh baca istighfar. Mungkin begitu Pak ya. Mudah-mudahan ada manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Muhammad wa ala alihi Muhammad wa ma'alina ma'adina alina al-manaki wa syarrul balik wa syurul junubina wa ma'adina min indik wa kinalena min batik wa syu'alana wa rahmatik wa syu'alena min barakatik wa bisnali wa sa'afik wa afiyatik fi dunya wa dunya al-akhirah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu Muhammadin wa ala sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.